Saya nggak berani ngomong ahli atau tidak bidangnya ya, tapi paling nggak terbuka telinganya untuk mau mendengarkan orang-orang yang berpengalaman. Wakil Menteri Pendidikan tahun 2016. Terus mungkin buaya GR, wah Finlandia melu-melu salam gitu. Tapi di Indonesia sendiri malah dudu opo-opo gitu loh. Wah ini padahal Finlandia dinilai sebagai sekolah dengan kualitas pendidikan yang tinggi dan terbaik gitu lah. Gimana Mas Abraham? Ya Indonesia kok jauh kaget Mas. Opo-opo ini urusan politik ya. Opo-opo tidak bisa membedakan mana perang pendek kekuasaan 5 tahunan, mana nasib bangsa jangka panjang. Kok pendidikan digawe 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Iki lagi tukul durung dadi opo-opo wis ganti meneh lagi tukul. Ya gimana ya, saya sudah di banyak bidang ngajak ngobrol mereka tentang itu, tapi ya nggak hanya pendidikan ya, di banyak bidang yang lain juga. Tapi memang mohon maaf ya, saya merasa mungkin ini jadi itu ya, jadi ini pendapat pribadi. Saya merasa kok rakyat cuma jadi pelengkap penderita di negara ya gitu. Ngerasanya gitu terus terang. Wong kita nggak didengerin juga kok. Mau ahlinya kayak apa? Arep pinter ya kaya ngopo? Arep didetake kaya ngopo? Yuk, mesti ra percaya nek mereka gak kenal gitu. Sementara kenalmu ki sepiro saya. Sombong gitu loh. Kayak ini tadi loh yang ngomong, kalau nggak dapat kerjaan jangan salahin Indonesia, coba introspeksi diri. Loh, introspeksi diri piye? Nah, aku ora ngelarang diriku untuk nyolong ya akeh gawean nyolong. Aku ra wani ngomong kaya kowe, tapi apa namanya, artinya bahwa nggak semudah itu handle apa namanya, kita harus mampu secara metodologi, secara ini pentingnya filosofi, ini pentingnya filsafat. Kita selalu menganggap filsafat itu ngopoin sih wong mumet apa ngono wae dipikir jeru dan seterusnya. Ini pentingnya filsafat. Filsafat itu akar dari ilmu, dia berpikir untuk berpikir. Nek ada orang yang tidak cocok di filsafat, serahkan itu pada orang, tapi nggak perlu mengejek. Nek kira cocok karo matematika, rasa ngece wong sing ahli matematika, tapi biarkan pada tempatnya. Begini ini filsafat. Di sini kita dari tadi ngomong pendidikan, ada yang pernah baca definisi pendidikan di KBBI belum? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu menunjukkan konsep pendidikan di Indonesia. Sebelum ngomong konsep, kita ngelihat arti kata pendidikan itu gimana sih? Tak baca nek urung. Ini nggak cocok sama sekali karo salam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang berbahaya di sini apa? Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Sopo sing duwe hak mengubah tata laku sikap? Gurune. Gurune luwih bener mo? Menteri Pendidikan lu bener po. DPR lu bener po. Kok bisa punya hak untuk mengubah tata sikap seseorang tuh? Kita tahu maksudnya agar sikapnya lebih baik, tapi jalannya bukan kamu seolah-olah paling tahu terus kemudian mengubah sikap seseorang. Enggak, sanguni si anak sebanyak mungkin ilmu sehingga dia bisa memilih sikap paling bagus seperti apa untuk hidupnya. Biarkan pilihannya di tangannya. Sing urip Gusti Allah kok, sing noto-noto sikap kowe. Kurang po nabi ngei tata sikap ki. Luwih ampuh bangane nabi yo kowe. Bisa ngatur tata sikap ki. Itu output dari pendidikan. Bukan tujuan dari pendidikan. Tahu ya bedanya ya? Kalau output kan efek sampingnya. Kalau tujuannya semua harus Nah Arnoto ngono setrum wae ndase apa iso tok apa sene ngopo dadak pendidikan suwe-suwe gitu loh kalau tujuannya mengubah tata sikap. Nah, artinya memang kita tidak punya fondasi filosofi yang jelas tentang guna pendidikan itu seperti apa. Jadi tiap tahun ganti, kalau jenengan ngomong apakah ini kepentingan politik? Ya kepentingan politik. Tapi bukan berarti kita harus ikut. Salam adalah contoh bahwa pendidikan anak kecil tidak harus ikut yang itu. Kurikulum apa wae kita membangun manusia.
sikap nah kene cah cilik-cilik pecicilan ngene iki mau. Ya wis biar ada waktunya, paham manusianya. Nanti suatu hari dia akan memilih sikap yang paling baik seperti apa. Karena dia mengalami sebab akibatnya kan ngono toh. Ora usah diajari cah cilik iki. Nanti dia akan menemukan sendiri tempatnya di mana. Itu jadi memang mohon maaf, kalau kita mau ngajak ngomong ke akar, itu mayoritas tidak paham dan justru mengejek. Itu problemnya. Dan yang jadi calon-calon ya ini problem besar dari meritokrasi yang tidak berjalan. Yang megang keputusan-keputusan besar bukanlah orang-orang yang saya nggak berani ngomong ahli atau tidak bidangnya ya, tapi paling nggak terbuka telinganya untuk mau mendengarkan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya ilmu di luar. Rungokno to. Kudu kowe sing paling hebat sak donya iki ora kowe. Kalau kamu nggak kenal bukan berarti dia tidak ada. Iso lho ana wong pinter di pojokan. Wong kene dadi inspirasi Finlandia aja bisa kok. Tapi saya yakin kalau ini benar-benar terbukti jadi Finlandia baru didatengin. Kalau nanti ini bagus, gede, megah, nanti diklaim mesti. Biasanya gitu, saya pernah dulu waktu itu bukan urusan pendidikan ya, tapi urusan pertanian di salah satu desa di Jawa Tengah. Ketika wis dadi yo diklaim karo Pemdane, ini kita yang mendidik, membina telek mampu. Tahu melu nandur ora apa ora pokoke pengen prestasi wae. Nah, ini ada jalan keluarnya sebenarnya dengan teknologi baru, tapi jangan diomongin hari ini terlalu panjang. Tapi intinya bahwa kalau situasinya seperti itu, kita tidak bisa mengubah situasi, kita harus bertahan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan itu persis apa yang dilakukan oleh Salam. Menurut saya paling tepat seperti itu. Oke.